Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu kembali ya bersama Ibu dalam pelajaran tematik tema 7 subtema 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baik, anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tema 7 subtema 3 bahasa Indonesia dengan materi mencari arti kata yang sulit. Dalam sebuah teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari sebuah istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Jadi, kalau kamu ingin mencari sebuah kata di dalam kamus, yang harus kamu cari tahu dulu adalah kata dasarnya. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh seperti ini ya. Aku bangga atas indahnya persatuan dan kesatuan yang ada pada negeriku. Nah, kata kesatuan di sini sengaja Bu Guru tebalkan. Nah, kalau kalian ingin mencari kata kesatuan, ada caranya. Perhatikan ya. Pada kalimat kata kesatuan merupakan sebuah istilah. Kata kesatuan terdiri atas imbuhan ke dan an, serta kata dasarnya yaitu satu. Jadi, saat mencari arti kata kesatuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, carilah menggunakan kata satu. Setelah menemukan kata satu, kemudian mencari kata kesatuan, sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan. Jadi, yang harus kalian ingat, kalau kalian ingin mencari kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamu harus mencari tahu dulu nih, apa kata dasarnya kalimat tersebut. Bisa ya? Oke, selanjutnya adalah menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kamu perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua informasi penting tersebut dapat kamu temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca di dalam hati ya, atau tidak bersuara. Dengan membaca di dalam hati, kamu dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi, kalau kalian membaca di dalam hati, kalian akan lebih fokus dalam membacanya, sehingga kalian bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Oke, selanjutnya adalah menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Nah, untuk membuat peta pikiran yang harus kalian perhatikan adalah pertama, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks tersebut. Kemudian, pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf. Selanjutnya, tulislah pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Oke, selanjutnya adalah menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah inti sari sebuah teks. Saat menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan, kamu hanya perlu meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting dari teks yang kamu baca. Informasi penting tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok ataupun ide pokok dari setiap paragraf. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Dalam meringkas, urutan peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebelumnya ya. Jadi kalau kalian ingin meringkas suatu bacaan, kamu bisa menulisnya secara singkat. Tetapi
urutan peristiwanya harus sesuai dengan teks sebelumnya. Itulah cara untuk meringkas suatu bacaan melalui teks. Oke, selanjutnya adalah menulis informasi dalam bentuk peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan informasi pada sebuah teks. Kita bisa menuliskan informasi tersebut melalui peta pikiran. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapatkan pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Jadi kalau kamu ingin membuat peta pikiran, kamu harus buat kotak-kotaknya dan saling berkaitan. Setelah itu, kamu bisa menuliskannya pada bagian tersebut dan ditulis secara ringkas dan jelas. Oke? Selanjutnya adalah menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf, kamu dapat memahami isi dari paragraf tersebut. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Kalian masih ingat tidak bagaimana cara menentukan paragraf? Ya, cara menentukan paragraf kamu bisa lihat nih. Biasanya paragraf dimulai dengan tulisan yang menjorok agak ke dalam. Oke, paham ya sampai di sini? Alhamdulillah, pembelajaran tema 7 subtema 3 muatan bahasa Indonesia sudah selesai. Bu Guru harap kalian memahami apa yang sudah Bu Guru jelaskan. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.